wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nura Musliha dengan NIM 21050360333. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika Angkatan 21. Pada video kali ini saya akan membawa materi tentang hukum Kirchhoff. Apakah kalian tahu siapa penemu hukum Kirchhoff? Penemu hukum Kirchhoff bernama Gustav Robert Kirchhoff, yang merupakan ahli fisika asal Jerman. Kirchhoff menjelaskan hukumnya itu ke dalam dua bagian, yaitu hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Hukum ini pada dasarnya menjelaskan rangkaian sederhana yang terdiri dari lampu, saklar, dan baterai yang terhubung satu sama lain. Dan ini adalah gambar dari wajah Gustav Robert Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff pembahasannya mengenai arus dalam sebuah percabangan. Sedangkan hukum 2 Kirchhoff akan membahas tegangan dari rangkaian yang membentuk sebuah loop. Setelah mengenal siapa penemu hukum Kirchhoff, marilah kita akan membahas hukum-hukum yang ada di dalam Kirchhoff. Yang pertama, kita akan membahas tentang hukum 1 Kirchhoff. Nah, hukum Kirchhoff yang pertama dikenal sebagai hukum arus Kirchhoff atau Kirchhoff Current Law atau KCL. Hukum ini menyatakan prinsip dasar tentang aliran arus listrik dalam suatu rangkaian listrik. Bunyi hukum 1 Kirchhoff yaitu jumlah kuat arus listrik yang masuk ke suatu titik dalam suatu titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar dari titik percabangan tersebut. Secara sistematis kita dapat menuliskannya sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Sebagai contoh, perhatikan percabangan berikut ini. I1 yang warna merah itu bakalan pecah menjadi I2, I3, dan I4. Nah, di sini posisi I1 itu sebagai sinar yang masuk dan I2, I3, I4 itu sebagai sinar yang keluar. Jadi, sesuai dengan persamaan yang ada di hukum pertama Kirchhoff, yaitu sigma I masuk sama dengan sigma I keluar, maka dapat dituliskan I1 harus sama dengan I2 tambah I3 tambah I4. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Perhatikan gambarnya. Nah, di dalam gambar ini ada terdapat 4 sinar. 2 sinar masuk dan 2 sinar keluar. Yang berwarna biru itu adalah sinar masuk, yaitu I1 dan I2. Dan warna merah ada 2 sinar, itu namanya sinar keluar, yaitu I3 dan I4. Perhatikan pertanyaannya. Gambar rangkaian arus di atas merupakan sebuah rangkaian percabangan 2 arus masuk dan 2 arus keluar. Jika besar I1 sebesar 6 ampere, I2 sebesar 3 ampere, dan I3 sebesar 7 ampere, berapakah besar dari nilai I4? Untuk menjawab soal yang di atas, marilah kita perhatikan penyelesaian berikut ini. Dan di sini kita menggunakan persamaan yang ada di hukum Kirchhoff 1, yaitu I masuk sama dengan I keluar. Dan di sini I masuknya itu I1 ditambah I2 dan I keluarnya itu I3 tambah I4. Jadi I4 sama dengan I1 tambah I2 dikurang I3. Maka didapatkan I4 sama dengan masukkan nilai dari I1, I2 dan I3. Jadi 6 tambah 3 kurang 7. Hasilnya I4 sama dengan 2 ampere. Setelah kita mengenal tentang hukum 1 Kirchhoff itu apa sih? Sekarang kita akan membahas tentang hukum 2 Kirchhoff. Nah, hukum Kirchhoff yang kedua yang dikenal tuh sebagai hukum tegangan Kirchhoff atau Kirchhoff Voltage Law atau KVL. Itu adalah prinsip fundamental dalam teori sirkuit listrik yang berkaitan dengan tegangan dalam rangkaian listrik tertutup. Bunyi hukum 2 Kirchhoff yaitu jumlah total tegangan dalam suatu loop atau putaran tertutup dalam suatu rangkaian listrik harus sama dengan 0. Secara sistematis dapat dituliskan yaitu sigma epsilon atau GGL ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Dalam hukum Kirchhoff yang kedua ada namanya perjanjian tanda. Untuk sumber tegangan dalam perputaran, jika bertemu kutub positif baterai terlebih dahulu, maka nilai GGL-nya itu bernilai positif. Dalam perputaran, jika bertemu kutub negatif baterai terlebih dahulu, maka nilai GGL-nya itu bernilai negatif. Dan untuk hambatan, jika arah kuat arus listrik searah perputaran atau loop, maka nilainya positif I kali R. Dan jika arah kuat arus listrik berlawanan arah perputaran atau loop, maka bernilai negatif I kali R.
Untuk lebih jelasnya, perhatikan ilustrasi berikut ini. Yang pertama, saya akan membahas tentang untuk yang searah jarum jam. Dan di sini, kenapa I kali R-nya itu bernilai negatif? Karena arah perputaran berlawanan dengan arah arus. Dan untuk baterai yang pertama, kenapa dia bernilai negatif? Karena kutub negatif yang bertemu terlebih dahulu. Dan untuk baterai yang kedua, kenapa dia bernilai positif? Karena di sini kutub positifnya bertemu terlebih dahulu. Jadi, secara sistematis kita dapat simpulkan negatif I kali R1 dikurang GGL1 dikurang I kali R2 ditambah GGL2 sama dengan 0. Dan untuk yang berlawanan arah jarum jam, di sini I kali R-nya itu bernilai positif karena arah arus dan arah perputaran itu searah. Jadi, di sini nilai I kali R-nya bernilai positif sesuai dengan perjanjian tanda tadi yang sudah saya jelaskan. Dan di sini kenapa baterai yang pertama itu bernilai positif? Karena dia bertemu dengan kutub positif terlebih dahulu. Dan untuk baterai yang kedua, kenapa dia bernilai negatif? Karena kutub negatif yang bertemu terlebih dahulu. Jadi, secara sistematis kita dapat menyimpulkan bahwa I kali R 1 dikurang GGL2 ditambah I kali R2 ditambah GGL1 sama dengan 0. Dan hasil untuk yang searah dan berlawanan arah jarum jam itu hasilnya bakalan sama. Untuk lebih jelasnya lagi, perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian. Di sini kita menggunakan arah perputarannya searah dengan jarum jam. Untuk penyelesaiannya, karena di sini kita menggunakan searah dengan jarum jam, maka I kali R-nya itu bernilai positif. Dan untuk GGL1-nya, dia bernilai negatif karena kutub negatif terlebih dahulu yang bertemu. Dan untuk GGL2, kenapa dia bernilai positif? Karena kutub positifnya terlebih dahulu yang bertemu. Oke, kita masukkan persamaan yang ada di hukum 2 Kirchhoff, yaitu sigma GGL ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Kita masukkan di sini GGL2 dikurang GGL1 ditambah I kali R1 ditambah I kali R2 ditambah I kali R3 sama dengan 0. Kita masukkan nilainya, GGL2 berapa? 9 volt. Jadi 9 dikurang 12 volt ditambah I kali berapa nilai R1-nya? R1-nya kan 5 ditambah I kali 3 ditambah I kali 2 sama dengan 0. Didapatkan 10 kali I sama dengan 3. Maka kuat arus yang dihasilkan yaitu sebesar 0,3 ampere. Penerapan hukum Kirchhoff dalam sehari-hari. Nah, penerapan hukum ini untuk menjalankan rangkaian listrik yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Contohnya, untuk menggambarkan dua rangkaian tersebut adalah lampu di rumah. Nah, rumah yang menggunakan rangkaian seri, lampu yang berada di dekat dengan sumber listrik umumnya menyala lebih terang daripada lampu yang berada jauh dari sumber listrik. Nah, sedangkan rumah yang menggunakan rangkaian paralel, semua lampu akan menyala dengan tingkat keterangan yang sama meskipun memiliki jarak yang berbeda. Sekian dari video saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.